Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep peluang. Yang pertama itu ada ruang sampel. Pada gambar berikut menunjukkan dua sisi uang koin. Sisi yang pertama itu sisi gambar, dan sisi yang kedua itu sisi angka. Pada percobaan pelemparan sebuah uang koin, hasil yang mungkin muncul dapat berupa sisi angka atau sisi gambar. Sehingga himpunan hasilnya itu, sisi koin yang mungkin muncul pada pelemparan sebuah koin, dapat dinyatakan dengan dalam kurung kurawal angka, gambar. Jika sisi angka dinotasikan dengan A besar, dan jika sisi gambar dinyatakan dengan G besar, maka himpunan hasil ini dapat ditulis dengan dalam kurung kurawal A, G. Gambar selanjutnya menunjukkan dadu yang berimbang dengan mata 6. Jika dadu tersebut dilempar satu kali, maka mata dadu yang muncul memiliki kesempatan yang sama, yaitu dapat berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, atau angka 6. Himpunan hasil yang mungkin muncul pada pelempar sebuah dadu dapat dinyatakan dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun definisi dari ruang sampel. Himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan atau eksperimen dinamakan ruang sampel. Dapat dinotasikan dengan S besar. Setiap anggota dari ruang sampel dinamakan titik-titik sampel. Dengan demikian, pada percobaan pelemparan sebuah uang koin, diperoleh ruang sampel S meliputi A, G. Sedangkan ruang sampel pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah S meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini S-nya adalah ruang sampel, dan misalkan A, G-nya ini merupakan titik-titik sampel. Adapun contohnya, misalkan kita melakukan pengamatan terhadap sisi uang koin yang muncul pada percobaan pelemparan dua buah uang koin. Ruang sampel pada percobaan ini adalah yang pertama itu S meliputi AA, AG, GA, GG, atau S meliputi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Akan tetapi, jika yang menjadi objek pengamatan kita adalah banyaknya sisi angka A yang muncul, maka ruang sampelnya menjadi S meliputi 0, 1, 2. Hal ini menunjukkan bahwa ruang sampel pada suatu percobaan bergantung pada karakteristik objek yang menjadi bahan pengamatannya. Adapun definisi dari ruang sampel diskrit. Ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang banyak anggotanya, berhingga atau tak berhingga, yang dapat dihitung. Selain definisi dari ruang sampel diskrit, ada juga definisi dari ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan pada interval garis bilangan real. Berikut contoh ruang sampel diskrit. Sepasang suami istri pengantin baru berencana akan memiliki 3 orang anak. Jenis kelamin anak pertama hingga anak ketiga yang mungkin adalah penyelesaiannya, misalkan jenis kelamin laki-laki dinyatakan dengan L besar,
dan perempuan dinyatakan dengan P besar. Maka jenis kelamin anak pertama hingga ketiga yang mungkin atau ruang sampelnya adalah S meliputi LLL, LLA, LAL, ALL, LAA, ALA, AAL, AAA, atau S meliputi laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, 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 perempuan, 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 laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Materi kedua yaitu kejadian. Suatu percobaan pelemparan sebuah uang koin sebanyak 2 kali meliputi ruang sampel S, meliputi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sekarang kita misalkan P sebagai peristiwa munculnya minimal 1 angka, dan Q kita misalkan sebagai peristiwa munculnya 1 gambar. Di peristiwa P meliputi angka gambar, gambar angka, dan angka-angka, dan peristiwa Q meliputi angka gambar dan gambar angka. Dapat diamati bahwa peristiwa P dan Q masing-masing adalah subset dari ruang sampel S. Peristiwa P dan Q masing-masing disebut juga sebagai kejadian P dan kejadian Q. Jadi definisi kejadian, suatu kejadian merupakan subset dari ruang sampel S. Jika A adalah suatu kejadian, maka A merupakan himpunan bagian dari hasil yang muncul pada suatu percobaan. Kita ke contoh 2.4. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu seimbang bermata 6, jika banyaknya titik yang ditunjukkan pada permukaan dadu dinyatakan sebagai angka, maka ruang sampel S meliputi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, setiap subset dari S itu merupakan suatu kejadian. Misalkan, A meliputi mata dadu genap. Jadi, A meliputi 2, 4, 6. B, mata dadu ganjil. B meliputi 1, 3, 5. C, misalkan mata dadu habis dibagi 3. Jadi C meliputi 3, 6. Dan juga bisa D, misalkan mata dadu habis dibagi 2. Jadi D sama dengan 2, 4, dan 6. Dan sebagainya. Selanjutnya, contoh 2.5. Ruang sampel pada percobaan penyusunan bilangan 2 angka berbeda yang dipilih dari angka 1, 2, dan 3 adalah S meliputi 12, 13, 21, 23, 31, dan 32. Jika A merupakan peristiwa terbentuknya bilangan yang habis dibagi 2, maka kejadian A meliputi 12 dan 32. Jika pada suatu percobaan, salah satu elemen A muncul sebagai hasil percobaan, maka kita mengatakan kejadian A telah terjadi. Pada suatu percobaan, kejadian S disebut sebagai kejadian pasti, karena salah satu elemen S pasti muncul. Sedangkan himpunan kosong disebut kejadian mustahil, karena elemen dari himpunan kosong tidak mungkin muncul. Dengan menggunakan operasi himpunan terhadap kejadian-kejadian dalam S, akan didapatkan kejadian-kejadian lain dalam S. Jadi sekarang kita misalkan A dan B itu adalah 2 kejadian dalam S. Maka, pertama kita dapatkan A gabung B adalah kejadian salah satu dari A atau B atau keduanya. A gabung B disebut gabungan atau union dari A dan B. Yang kedua, A irisan B adalah kejadian baik A maupun B. A irisan B disebut irisan atau intersection dari A dan B.
Yang ketiga, A aksen adalah kejadian bukan A. A aksen disebut sebagai komplement dari A. Yang keempat itu A kurang B sama dengan A irisan B aksen adalah kejadian A tetapi bukan B. Lebih khususnya A aksen sama dengan S kurang A. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh 2.6. Pada percobaan pelemparan 2 uang koin, kita misalkan M adalah kejadian munculnya minimal 1 angka, dan N kita misalkan adalah kejadian munculnya minimal 1 gambar. Maka diperoleh M meliputi angka gambar, gambar angka, dan angka-angka. N meliputi angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga berlaku yang pertama, M gabung N. Di elemen M dan N kita gabungkan, dapatlah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya, M irisan N, yaitu dimana elemen M dan N yang sama-sama dipunyai di M dan N, yaitu angka gambar dan gambar angka. Selanjutnya, M aksen. M aksen itu elemen N yang tidak ada di M, yaitu gambar-gambar. Selanjutnya N aksen yaitu elemen M yang nggak ada di N, yaitu angka-angka. Dan yang terakhir M kurang N, yaitu elemen N yang nggak ada di M, itu gambar-gambar. Materi yang ketiga yaitu peluang kejadian. Jadi, pada suatu percobaan pelemparan sebuah uang koin, akan ada dua kejadian yang mungkin muncul, yaitu kejadian munculnya sisi angka dan kejadian munculnya sisi gambar. Seperti ini. Nah, jadi pada masing-masing kejadian munculnya sisi angka maupun sisi gambar ini memiliki kesempatan yang sama, sehingga kita dapat menyebutkannya besar kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah, dan juga besarnya kemungkinan munculnya sisi gambar yaitu sebesar 50%, atau bisa juga kita tuliskan setengah. Jadi, jika A adalah suatu kejadian dan S adalah sampel, maka peluang kejadian A ini dapat kita definisikan. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA ini banyak anggota A dan NS-nya adalah banyak anggota S. Pada ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dikenal dengan istilah peluang, yaitu probability. Kemudian, penentuan terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh nilai peluang. Nah, jadi pada peluang ini nilainya itu dari 0 sampai dengan 1, di mana jika peluang kejadian A itu sama dengan 0, maka kejadian itu mustahil untuk terjadi. Sementara, jika peluang kejadian A itu bernilai 1, maka kejadian itu pasti akan terjadi. Untuk contohnya, jika suatu peristiwa memiliki probabilitas 1/4, maka dapat kita katakan bahwa 25% peluang peristiwa tersebut akan terjadi, sementara 75% peluang peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Nah, jadi pada peluang kejadian ini ada dua metode, yang mana metode pertama adalah metode klasik, dan yang kedua adalah metode frekuensi. Kita masuk pada metode klasik. Jika suatu kejadian dapat terjadi dengan H cara yang berbeda dari total N cara yang mungkin, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Dapat juga kita buatkan rumus seperti ini, peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA itu merupakan banyak anggota kejadian A, dan NS ialah banyak anggota ruang sampel S. Jadi, probabilitas yang dihasilkan dengan metode ini kita kenal dengan istilah probabilitas klasik. Probabilitas dengan metode klasik ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap elemen dari ruang sampel S memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi untuk contoh soalnya, tentukanlah probabilitas munculnya mata dadu genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali.
Kemudian, nah karena ini yang ditanya munculnya mata dadu genap, maka NA-nya ini ada 2, 4, dan 6, sehingga NA-nya itu berjumlah 3. Sementara NS-nya, ini jumlah ruang sampelnya, karena ada mata dadu, maka mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dengan 6. Kemudian kita masukkan langsung pada rumusnya, yaitu peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya sudah diketahui 3 dan NS-nya sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, yaitu 1/2. Kemudian ini berlaku juga pada munculnya mata dadu ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, yaitu 1/2 juga. Selanjutnya kita masuk pada metode frekuensi. Jika suatu percobaan diulang sebanyak N kali dengan N sangat besar, dihasilkan suatu kejadian terjadi sebanyak H kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Jadi, pada penentuan probabilitas dengan metode ini dikenal sebagai probabilitas empiris. Jadi, probabilitas empiris ini mengikuti hukum large number, yaitu semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka probabilitas empiris dari suatu kejadian akan muncul mendekati probabilitas sesungguhnya. Jadi ini juga pada peluang empiris ini merupakan sebuah peluang yang dihitung berdasarkan hasil percobaan. Bisa kita cari menggunakan rumus yang sama seperti pada rumus sebelumnya, yaitu peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Keterangannya sama, di mana NA adalah banyak anggota kejadian A dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Kemudian kita masuk untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, berikut adalah kejadian yang muncul dari melambungkan sebuah koin sebanyak 10 kali, yaitu di sini G ini melambangkan gambar dan A ini ialah angka. Jadi sebanyak 10 kali ini muncullah gambar-gambar, angka-angka, gambar-gambar, angka-gambar, angka-gambar. Pertanyaannya, berapakah peluang empiris munculnya sisi angka? Maka yang diketahui itu NA sama dengan 4, diperoleh 4 ini dari berapakah peluang empiris muncul angka. Maka di sini kita cari angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka jumlah NA-nya itu sama dengan 4. Sementara NS-nya ada 10. Diperoleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan melambungkan sebuah koin sebanyak 10 kali. Maka NS-nya itu sama dengan 10. Maka langsung bisa kita masukkan dalam rumus dengan menggunakan rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA-nya sama dengan 4 dan NS-nya sama dengan 10. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Jadi peluang empiris munculnya sisi angka itu 2 per 5. Untuk contoh soal yang selanjutnya, berikut adalah kejadian yang muncul dari melambungkan sebuah dadu, yaitu ada 6, 4, 5, 6, 5, 3, 6, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 4, 4, 2, 1. Berapakah peluang empiris munculnya? Yang A, mata dadu 4, kemudian pertanyaan kedua, mata paling sedikit 2, dan yang ketiga, mata dadu prima. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita akan membuat ini ke dalam tabel seperti ini agar kita lebih mudah juga untuk melihatnya. Jadi untuk mata dadu yang muncul mata dadu angka 1 itu ada sebanyak 2 kali. 1, 2, kemudian mata dadu 2 ada 3 kali. 1, 2, 3, kemudian mata dadu 3 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, mata dadu 4 muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, mata dadu 5 muncul sebanyak 5 kali. Mata dadu 5 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, dan mata dadu 6 muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita membuat dalam tabel seperti ini, kita juga bisa menentukan NS-nya, di mana dengan kita menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5. Diperolehlah NS-nya sama dengan 20. Kemudian kita langsung bisa mencari untuk pertanyaan yang pada poin A, yaitu mata dadu 4. Kita menggunakan rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA-nya ini sama dengan 4. Jadi 4 ini diperoleh dari, karena pertanyaannya mata dadu 4, maka kita lihat di sini,
pada tabel yang menunjukkan mata dadu 4 ada 4 kali muncul, maka 4/20 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi peluang empiris munculnya mata dadu 4 itu sebanyak 1/5. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan kedua, mata paling sedikit 2, berarti mulai dari 2 sampai ke 6, di mana peluang kejadian B sama dengan NB per NS. Kita hitung di sini NB-nya dari muncul mata dadu 2 sampai 6, berarti 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya 18 per NS-nya ini 20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9/10. Jadi peluang munculnya mata dadu paling sedikit 2 itu ialah 9/10. Selanjutnya untuk poin C, mata dadu prima. Jadi di sini untuk mata dadu prima, bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Maka kita masukkan pada rumus dulu. Peluang kejadian C sama dengan NC per NS, di mana NC-nya ini 9 diperoleh dari 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 9/20. Jadi diperolehlah peluang munculnya mata dadu prima sebanyak 9/20. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu aksioma peluang. Nah, untuk aksioma peluang yang pertama, yaitu bernilai tak negatif. Jadi, peluang EI besar dari sama dengan 0. Maksudnya, peluang dari setiap kejadian yang ada di ruang contoh S nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Contohnya, jika sebuah dadu setimbang dilempar sekali, maka peluang mata dadu yang muncul untuk setiap sisinya adalah. Nah, jadi mata dadu ini kan memiliki 6 sisi. Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi peluang munculnya angka 1 sama dengan peluang munculnya angka 2, sama dengan peluang munculnya angka 3, sama dengan peluang munculnya angka 4, dan sama dengan peluang munculnya angka 5, dan sama dengan peluang munculnya angka 6. Itu sama dengan 1/6. Nah, jadi peluang mata dadu yang muncul untuk setiap sisinya adalah 1/6. Sehingga peluang di atas tidak ada yang bernilai negatif. Kemudian yang kedua, yaitu aksioma peluang. Yang kedua yaitu bernorma 1. Nah, bernorma 1 ini, PS sama dengan sigma dari peluang EI sama dengan 1. Contohnya, jika sebuah dadu dilempar sekali, maka jumlah semua peluang mata dadu yang muncul untuk setiap sisinya adalah. Nah, kita dapatkan tadi itu kan peluang munculnya mata dadu untuk setiap sisinya adalah 1/6. Jadi untuk nyari PS itu sama dengan penjumlahan dari setiap peluang yang ada tadi. Jadi PS sama dengan peluang munculnya mata dadu 1 ditambah dengan peluang munculnya mata dadu 2, seterusnya sampai ditambah dengan peluang munculnya mata dadu 6. Sehingga didapatlah PS sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1. Nah, jadi jumlah semua peluang mata dadu yang muncul untuk setiap isinya adalah 1. Kemudian aksioma peluang yang ketiga yaitu bersifat aditif. Nah, jadi peluang union EI sama dengan penjumlahan dari peluang EI. Nah, jadi contohnya itu, jika sebuah dadu dilemparkan sekali, maka peluang muncul angka genap adalah. Nah, angka genap pada dadu itu kan ada 2, 4, dan 6, sehingga peluang 2, 4, dan 6 sama dengan peluang 2 ditambah peluang 4 tambah peluang 6 sama dengan 3/6, sehingga 3/6 ini sama dengan setengah. Jadi peluang muncul mata dadu berangka genap adalah setengah. Kemudian ada preposisi peluang, preposisi dalam peluang. Nah, yang pertama itu himpunan kosong. Himpunan kosong, peluang himpunan kosong sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu bahwa himpunan kosong itu berarti kan peluang dari suatu kejadian tidak mungkin ada gitu maksudnya kan. Jadi misalkan
peluang munculnya mata dadu berangka 7. Nah, itu kan suatu kemustahilan. Jadi, peluang dari munculnya mata dadu berangka 7 sama dengan adalah himpunan kosong, itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada komplemen. Peluang dari komplemen kejadian A adalah peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Karena peluang A komplemen ditambah dengan peluang A itu sama dengan 1. Contohnya, misal sebuah dadu setimbang digulirkan, berapa peluang sisi yang muncul bukan sisi yang lebih dari 4? Nah, kita misalkan A itu adalah munculnya sisi dadu lebih dari 4, maka A sama dengan himpunan 5 dan 6. Maka peluang A sama dengan 2/6, itu sama dengan 1/3. Maka peluang munculnya bukan sisi yang lebih dari 4 sama dengan komplemen kejadian A, sehingga PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Maka PA komplemen sama dengan 1 dikurang 1/3, sama dengan 2/3. Nah, jadi peluang sisi yang muncul bukan sisi yang lebih dari 4 itu adalah 2/3. Kemudian preposisi dalam peluang yang ketiga yaitu himpunan bagian. Jika A bagian B atau kejadian A merupakan himpunan bagian kejadian B, maka peluang A itu lebih kecil dari sama dengan peluang B. Contohnya, misalkan sebuah dadu setimbang digulirkan, kejadian A adalah munculnya sisi dadu kurang dari 5, dan B adalah munculnya sisi dadu kurang dari 3. Buktikan bahwa peluang kejadian B lebih kecil dari peluang kejadian A. Nah, jadi kita misalkan dulu, A ini adalah himpunan dari munculnya sisi dadu yang kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B ini adalah himpunan dari munculnya sisi dadu yang kurang dari 3, yaitu 1 dan 2. Maka didapatlah peluang A sama dengan 4/6, dan peluang B adalah 2/6. Sehingga kita dapatkan bahwa peluang B, yaitu 2/6, lebih kecil dari peluang A, yaitu 4/6. Maka, dapat kita buktikan bahwa peluang B kecil dari sama dengan peluang A, karena B ini merupakan, himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Kemudian, preposisi dalam peluang yang keempat yaitu gabungan dua kejadian. Nah, jadi peluang gabungan dua kejadian yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan peluang A irisan B. Contohnya, misalkan sebuah dadu setimbang digulirkan, berapa peluang munculnya sisi dadu angka prima atau ganjil? Nah, jadi kita misalkan A adalah munculnya angka prima dan B adalah munculnya angka ganjil. Maka A sama dengan himpunan 2, 3, 5. Maka peluang kejadian A sama dengan 3/6. Kemudian B adalah himpunan 1, 3, 5. Maka peluang kejadian B sama dengan 3/6. Maka didapatlah A irisan B sama dengan 3 dan 5. Maka didapatlah peluang A irisan B sama dengan 2/6. Kemudian, peluang munculnya angka prima atau angka ganjil pada dadu adalah peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurang peluang A irisan B. Sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6. Sama dengan 4/6 atau sama dengan 2/3. Nah, jadi peluang munculnya sisi dadu angka prima atau ganjil adalah 2/3.